Oke, Ya, Waalaikumsalam. Timur. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol ya, Oke, tafadhol. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ajengan, para abuya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan bulan yang penuh berkah ini kami berpesan mengutip sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfus wala yaskhab wa fi riwayatin wala yajhal. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor dan jangan pula ribut-ribut. Oleh karena itu, hendaknya sisihkan dari segala macam statement premis-premis yang kabur yang menyesatkan. Di bulan suci Ramadan ini, Al-Quran diturunkan. Masih saja digemakan narasi-narasi yang menyudutkan ajaran khilafah dan pejuang. Ketika seorang tokoh mendakwa bahwa ajaran khilafah sebagai membahayakan, bahkan menyampaikan statement yang membingungkan, larangan mencontoh sistem pemerintahan seperti Nabi. Ditambah lagi adanya narasi bahwa khilafah itu salah satu ciri dari paham radikal. Padahal MUI dalam istimanya pada tahun 2021, pada istimewa yang ke-7 merekomendasi agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Maka melalui istimewa Ramadan kali ini kami tegaskan kembali bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Al-Khalifatu huwa al-imamul a'zam al-qa'imu bi khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Khalifah adalah imam agung, bukan imam sugro yang menduduki jabatan khilafah an-nubuwah. Jelas di sini la nabiyya ba'di. Tapi tugas kenabian itu yang harus dilanjutkan oleh para khalifah yang jumlahnya banyak. Dan para pejuang, ulama pejuang ini jelas sudah mudeng dan paham bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Tetapi tugas kenabian akan terus berlanjut fi hirasatid din, dalam melindungi agama serta wasiyasatid dunya, mengurusi urusan dunia. Di dalam kitab Imam Ramli Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Dan di sini kita melihat bagaimana rekaman sejarah, ya, sejarawan Barat, orang kafir Will Durant bersama istrinya menulis buku dalam Story of Civilization, ya. Dia menyatakan para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah setelah zaman mereka. Ini pengakuan seorang sejarawan non-muslim yang notabene adalah kafir. Ayuhal ulama al-afadil, ya, Imam Al-Mawardi menyatakan juga al-imamah itu maudu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatiddin wa siyasatid dunia. Imamah itu diposisikan untuk khilafah an-nubuwah di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Subhanallah. Li khilafatin nubuwah, bukan li khilafati Plato, Montesquieu, Adam Smith, atau Fox Populi, Fox Day. Surah rakyat sama dengan suara Tuhan. Fi hirasatiddin, menjaga agama, bukan membiarkan dan malah melindungi para penista agama, para murtadin. Wa siyasatid dunya bihi ri'ayatus syunil ummah dakhilian wa kharijian bidinil Islam, syariatil Islamiyah, bukan dengan hukum kolonial, hukum Belanda, hukum Romawi. Ayyul asadil karam, ya, lebih lengkap lagi al-alama asy-syekh Taqi Al-Hambali, dia menyatakan al-khilafatu hiya ri'asatun 'ammatun lil muslimin jami'an fid dunya wa iqamati ahkami syar'il islami wa hamli da'watil islamiyah ila al-alam wa hiya 'ainuha al-imamah
fal imamatu wal khilafatu bima'na wahid. Khilafah adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Ia berarti global state, ia adalah the Islamic world order, tata dunia baru di bawah kepemimpinan Islam. Untuk menerapkan hukum Islam, menghentikan kerusakan produk kapitalisme, dan mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru alam, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Dan khilafah itu adalah substansinya sama dengan imamah, maka dengan demikian imamah dan khilafah memiliki makna yang sama. Yang kemudian terakhir ya, kalau kita ingin bukti bahwa khilafah adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menyatakan fi bayani usul allati ajma ila 'alaiha Ahlussunnah. Di dalam perkara-perkara pokok yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah, dinyatakan dalam poin yang ke-12, waruknu ats-tsani asyar al-khilafah wal imamah. Pada poin ke-12, perkara pokok itu yang disepakati para Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-khilafah wal imamah. Dan yang paling terakhir, bagaimana seorang Imam Jamaluddin Al-Ghaznawi Al-Hanabi di dalam kitab Usuluddin. Beliau membahas khilafah di dalam kitab Usuluddin. Ini begitu pentingnya khilafah. Beliau menyatakan li'annahu law lam yakun lahum imamun fa innahu yu'addi ila idharil fasad fil ardh. Kalau mereka tidak punya imam, baik, Yai, maka akan mengantar kepada sebuah kerusakan yang ada di muka bumi ini. Baik. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan sekali lagi bahwa al-khilafah adalah ajaran Ahlussunnah, ajaran Islam yang tidak boleh sekali lagi untuk dinistakan, di stigma negatif. Kita akan berdosa apalagi di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.